Netflix, 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 what have you done? Netflix kembali berulah lagi dengan melakukan dan mengumumkan suatu hal yang cukup kontroversial terhadap anime baru dari seri JoJo's Bizarre Adventure ya, yaitu Part 7, Steel Ballrun. Dan lucunya ini bukan pertama kali Netflix melakukan hal ini. Sebelumnya Netflix juga telah melakukan hal yang mirip yang sama dengan seri JoJo yang sebelumnya, yaitu Part 6, Stone Ocean. Oke guys, sorry banget video kali ini agak berbeda dengan video yang seperti biasanya. Gue pengen banget ngomongin tentang anime yang satu ini karena hal ini berkaitan banget dengan salah satu seri yang dekat banget dengan hati gue, seri slash franchise favorit gue, yaitu JoJo's Bizarre Adventure. Gue pengen banget ngomel-ngomel dan yapping setelah melihat pengumuman yang dibuat oleh Netflix ini nih terkait dengan season baru dari anime JoJo ini ya. Jadi untuk konteks, season baru dari anime JoJo's Bizarre Adventure ini baru aja keluar ya, yaitu Part 7, Steel Ballrun. Baru aja tayang bulan Maret tanggal 19 kalau nggak salah episode pertamanya di platform Netflix untuk premiere episode pertamanya. Ini salah satu anime yang udah ditunggu-tunggu banget sama fansnya JoJo dan juga fans anime pada umumnya. Banyak fans yang gak sabar untuk nonton anime ini karena Part 7 ini, Steel Ballrun ini seringkali disebut dan dibilang sebagai salah satu part terbaik dari seri JoJo ya. Jadi pas pertama kali anime ini diumumkan 1 tahun yang lalu, banyak banget fans yang udah hype gak sabar nunggu anime ini. Yang jadi cukup masalah, banyak fans yang mempertanyakan dan meragukan terhadap Netflix mengenai struktur rilis dari anime Part 7 ini ya. Karena sebelum episode pertamanya rilis, kayak Netflix ini kayak mereka nggak transparan gitu, kayak komunikasinya nggak jelas, mereka nggak ngasih informasi yang jelas mengenai jumlah episode ini bakalan gimana, nanti struktur rilisnya gimana, apakah bakal semua episode dirilis secara batch, secara sekaligus gitu kan, atau apakah episode yang bakal dirilis per mingguan gitu, weekly, kayak nggak jelas gitu deh. Terus udah kan tuh ya, bulan Maret lalu tanggal 19 episode pertamanya tayang premiere di Netflix. Episode pertamanya ini lumayan lama durasinya, lebih dari 40 menit ya. Nih, ditertulis 47 menit. Episode pertama ini nge-cover stage 1 dari race balapan kuda yang diadakan di animenya ini. Dan episode pertama selesai tuh, mantep kan? Banyak fans yang suka banget dengan episode ini. Banyak fans yang nge-hype, nge-glazing, nge-muji-muji episode pertama ini kayak bagus banget gitu kan. Ada juga beberapa fans yang bilang kalau episode ini kayak agak ngerush atau bagian-bagian tertentu kayak ada yang kurang bagus, yang masih belum terlalu ke-polished gitu. Tapi secara keseluruhan episode pertama ini oke banget menurut gue. Kayak terbukti banget dari ratingnya juga, kalau teman-teman ngeliat di situs My Animalist ini kan, skornya udah langsung 9,17. Udah gede banget, udah langsung di bawah skornya Frieren yang anime nomor 1 di My Animalist. Ini kalau ngeliat juga di situs IMDb juga ngeliat tuh episode pertamanya langsung rating 9,7 dari 10. Oke, selesai episode 1, episodenya mantep banget. Penonton-penonton pada seneng. Terus mereka mau lanjut ke nonton ke episode 2. Terus mereka melihat di dalam Netflix ya, episode 2-nya belum ada. Orang-orang jadi pada bingung nih, episode 2-nya mana ini Netflix? Kok nggak ada infonya di sini kayak kapan rilis episode 2 ini? Apakah bakal minggu depan? Apakah bakal bulan depan? Atau bakal berapa hari akan datang gitu kan? Kan kayak nggak ada infonya gitu yang resmi dari Netflix. Kayak Netflixnya sendiri bahkan bilang kalau mereka sendiri nggak tahu kalau episode 2 dan selanjutnya ini bakal rilis kapan, atau bahkan nggak ada sama sekali estimasinya gitu bakal keluar kapan gitu. Kan jadi lucu gitu ya, padahal mereka ini kan sebagai publisher yang nayangin megang hak siar buat season baru dari Part 7 ini. Jadi fans-fans ini kemudian mulai protes ke Netflix ini untuk minta klarifikasi untuk informasinya terkait episode selanjutnya ini bakalan dirilis kapan gitu kan ya. Terus lewat tuh berapa hari, 1 minggu, hampir 2 minggu ini nggak ada sama sekali komunikasi dari Netflix. Dan akhirnya setelah 2 minggu berlalu, ini kemarin tanggal 6, Netflix akhirnya mengeluarkan pengumuman resmi untuk mengklarifikasi drama terkait dengan rilis episode Steel Ballrun ini yang masih nggak jelas ini. Ini pengumuman di akun officialnya Netflix di Twitter. Ada juga versi Indonesianya ini. Makasih banget buat support luar biasa kalian buat Steel Ballrun JoJo's Bizarre Adventure. Saat ini kelanjutannya masih dalam proses produksi biar bisa segera kalian nikmati. Sesuai dengan rencana awal dan tim visi produksi, Second Stage akan tayang secara mingguan di Netflix pada musim gugur 2026. Antusiasme kalian berarti banget buat dia semua yang terlibat, jadi terima kasih sudah sabar menunggu. Hahaha, lucu banget Netflix. Jadi Netflix ini mengkonfirmasi kalau tour kedua atau second stage dari Steel Ballrun ini bakalan rilis di fall 2026.
6 bulan dari episode pertama. Ini Netflix lagi ngelucu atau ngelawak kah ini? Padahal April Mop udah lewat dari beberapa hari yang lalu. Gue kesel banget gak ngerti sama keputusan Netflix ini. Kalau kayak gini kan kelihatan jelas banget kalau animenya belum 100% siap produksi dan untuk tayang. Kalau emang belum siap produksi animenya, kenapa coba episode pertamanya dibuat tayang duluan gini? Dibuat lama banget jeda episode pertamanya dengan episode selanjutnya. Kalau kayak gini kan yang ada malah ngerusak hype dan momentum dari animenya ini ya. Masalahnya ini kan bukan pertama kalinya hal ini terjadi dengan anime JoJo. Beberapa tahun lalu pas anime part 6 JoJo juga tayang pertama kali di Netflix, kejadian yang mirip-mirip kan juga terjadi tuh ya. Pas waktu itu anime Stone Ocean rilis, episode dirilis sekalian dalam bentuk batch, dalam bentuk beberapa kur atau tahap. Akibatnya dari rilis dalam bentuk batch ini apa? Itu pas waktu Stone Ocean rilis, hype dan diskusi animenya beneran mati total itu. Kayak jarang nemuin diskusi atau forum yang ngebahas anime Stone Ocean itu secara detail dan mendalam. Karena salah satu hal negatif dari rilis episode bentuk batch ini adalah bakal susah banget untuk orang-orang saling menggugah diskusi untuk membahas terkait seri anime tersebut. Penonton-penontonnya punya pace atau waktu menonton yang berbeda ya dari satu sama lain. Jadi ada orang yang pas animenya rilis, mereka langsung binge watch, maraton episode sekalian, atau ada juga yang nonton 12 episode dulu sekalian, ada juga yang nonton 3 episode dulu baru episode lainnya dilanjut, dan seterusnya. Jadi penonton-penontonnya itu kalau mau diskusi juga susah, karena penonton-penonton yang lain juga kan mereka progresnya berbeda-beda tiap orang. Beda halnya dengan weekly release atau rilis mingguan. Kan salah satu kultur atau budaya yang umum ada pada anime secara umum, termasuk juga dengan anime JoJo ini kan, yaitu adanya weekly discussion atau diskusi mingguan. Tiap episodenya kan dirilis di hari dan waktu tertentu. Jadi tiap penontonnya itu mereka punya progres yang sama kan. Jadi kalau mereka mau sharing atau diskusi tentang suatu episode lagi tuh jadi lebih gampang. Kalau dari teman-teman pernah ada yang ngikutin anime part 4 JoJo dan part 5 pas mereka masih tayang, mungkin teman-teman sering dengar tuh istilah JoJo Friday. Istilah yang dipakai oleh fansnya JoJo untuk nyebutin hari rilisnya episode anime JoJo, karena pas di setiap hari setelah episode JoJo itu rilis, situs forum dan diskusi anime pasti selalu rame tuh dengan fans-fans JoJo yang rame banget ngebahas tentang momen-momen yang terjadi di episode itu. Kalau kayak gitu kan seru banget tuh. Komunitas animenya kerasa banget hidup dan kerasa banget organik. Beda jauh banget kalau dibandingin dengan pas episode dirilis dengan format batch. Contoh nyata lain yang bisa kita lihat sekarang, anime Jujutsu Kaisen JJK. Itu pas setiap kali episode JJK rilis pasti selalu rame dan viral banget tuh dengan diskusinya terkait episode yang baru rilis itu. Orang-orang pada diskusi animasinya, diskusi pertarungannya, diskusi meme-nya. Pokoknya seru banget ngeliatin komunitasnya pada nge-hypein episodenya yang baru rilis itu. Coba teman-teman bayangin aja kalau misalnya JJK episodenya dirilis dengan bentuk batch. Gue yakin banget kalau JJK nggak bakalan jadi sepopuler seperti hal yang terjadi sekarang ini. Berita baiknya, ini si Netflix konfirmasi kalau untuk kurs selanjutnya, episode-episodenya bakalan dirilis satu persatu setiap minggu, jadi udah nggak dalam bentuk batch lagi. Ini Netflix mungkin ngelihat komplain dan kritik terhadap anime part 6 dan part 7. Mereka jadi pada langsung takut dan insap ngelihat fans-fansnya JoJo ini pada marah. Akhirnya langsung diganti lagi ini format rilis episodenya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya anime part 7 ini bakalan tetap hype lagi dan diskusi-diskusinya bakalan jadi rame lagi seperti part-part sebelumnya kayak part 4 ataupun part 5. Jadi gue nggak sabar ini ngelihat kelanjutan kur keduanya, second stage-nya gimana ini untuk part 7. Jadi kayaknya cukup itu aja dari gue. Sorry banget kalau gue yapping ngomel-ngomel lama banget ngomongin ini, karena gue ini fans berat dari JoJo. Ini seri favorit gue, jadi gue pengen banget ngomongin tentang seri satu ini ya. Anyway, thank you for watching. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Gue bakal ngeliat kalian di video selanjutnya. Bye bye.